Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridwan dari Universitas Mesari Bakti Tasikmalaya yang saat ini sedang mengikuti program MBKM Data Science, Data Driven Kesiapsiagaan Bencana dan Resiliensi Pasca Bencana, Analisis dan Visualisasi Data. Dalam program Talent Scouting Kominfo, Dekilab, dan Universitas Multimedia Nusantara tahun 2024. Di proyek akhir ini saya akan mengangkat sebuah tema dan juga sebuah proyek sistem informasi pemantauan bencana alam di pantai selatan Tasikmalaya. Saya mengangkat tema tersebut ini karena bencana alam yang sering terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan ini. Nah, seperti pohon tumbang dan juga longsor. Ini sering terjadi di wilayah saya. Terus, karena letak geografis yang sangat dekat dengan pantai selatan ini, sering terjadinya sebuah gempa dan bisa memicu sebuah gempa tsunami. Gempa dan bisa menimbulkan sebuah tsunami. Nah, jadi saya tertarik dengan untuk mengangkat sebuah sistem informasi yang belum ada. Nah, nantinya sistem informasi ini bisa dikembangkan dan juga bisa diintegrasikan dengan sebuah sistem informasi pemerintahan daerah atau EBPBD. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa pemaparan materi proyek yang saya lakukan. Ada latar belakang, deskripsi proyek, manfaat proyek, terus proses dan juga analisis datanya, terus tantangan yang dihadapi, terus solusi, kesimpulan dan rekomendasi dari hasil sistem informasi yang telah saya buat. Nah, mungkin langsung saja ke latar belakang. Saya dalam pembuatan sistem informasi ini dilatar belakangi karena pantai selatan ini sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa yang berpotensi tsunami dan longsor. Dan masih juga kurang efektifnya dalam terintegrasi informasi ketika terjadi bencana alam di wilayah ini dan gerak cepatnya dalam penanganan bantuan pemerintah daerah. Terus bencana ini sering terjadi dalam melakukan beberapa metode data science mulai dari pencarian data, pengolahan data, dan juga hasil data kebencanaan ini yang bisa dijadikan sumber utama dalam pembuatan sistem informasi ini. Dan nantinya ini bisa ditampilkan di sebuah dashboard sistem informasinya, terus menampilkan sebuah pemaparan data dan juga informasi data yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga ke sistem informasi EBPBD-nya. Nah, terus sistem informasi ini juga akan memberikan sebuah sarana informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah pantai selatan Tasikmalaya ketika terjadinya sebuah bencana alam. Dan juga jadi sarana pelaporan berbasis digital ke sistem informasi Pemda BPBD Tasikmalaya. Nah, selanjutnya ini deskripsi proyek. Nah, di mana proyek ini dijadikan dan juga sebagai acuan utama dalam pembuatan sistem informasinya. Tahap yang pertama ini mengumpulkan dan juga menganalisis dan memvisualisasikan sebuah data yang sering terjadi di wilayah pantai selatan ini, seperti longsor, bencana longsor, pohon tumbang, terus gempa bumi dan juga tsunami yang mungkin terjadi. Nah, terus pemanfaatan data science ini memungkinkan sebuah pengolahan data yang dalam jumlah besar dari berbagai sumber seperti data cuaca, data kebencanaan, dan juga data sosial. Nah, mungkin nantinya ini bisa memberikan sebuah informasi yang sangat akurat dan juga relevan bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam sistem yang saya buat ini. Terus beberapa metode yang saya gunakan ini dalam pembuatan sistem informasi ini, yang pertama itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini seperti yang tadi, jadi data bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah yang ada di wilayah Tasikmalaya seperti longsor, gempa bumi, pohon tumbang, dan juga tsunami yang mungkin terjadi. Nah, terus yang kedua ini ada analisis data. Metode statistik ini yang bisa digunakan untuk memprediksi sebuah potensi bencana dan menganalisis pola data. Nah, untuk analisis ini saya juga terapkan di sistem informasi dengan menggunakan rumus PHP yang nantinya itu bisa menampilkan data yang dimana data ini bisa terjadi jika dikumpulkan dalam 1 kali 24 jam. Terus
Yang ketiga ini pembangunan sebuah sistem informasi yang simpel dan efektif dalam penggunaannya. Nah, terus manfaat proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Nah, terus dalam pembuatan sistem informasi ini bisa menjadikan sebuah solusi untuk kekurangan informasi yang sering terjadi sebagai keterlambatannya respon terhadap bencana dengan sistem informasi yang terintegrasi secara real time. Terus pihak berwenang dapat melakukan tindakan mitigasi yang lebih cepat dan juga efektif. Nah, terus proses pengumpulan dan analisis data serta pengembangan sistem informasi ini. Jadi tahapan dalam pengumpulan data ini yang pertama itu mengidentifikasi sebuah data yang relevan. Nah, terus yang kedua ini pengaturan untuk pengumpulan data secara real time, terus validasi dan juga pembersihan data untuk memastikan kualitas dan akurasi. Nah, jadi di tahap ini proses pengumpulan data yang saya gunakan untuk sebagai bahan dalam dashboard dan juga isi dari sistem informasi yang saya buat. Terus teknik yang saya gunakan ini yang pertama ada dua teknik. Yang pertama teknik statistik deskriptif untuk memahami distribusi dan tren data. Yang kedua yang populer ya. Yang pertama ini GIS atau Geographic Information System, di mana untuk memvisualisasikan data spesial terkait lokasi bencana. Dan nanti di sistem ini ditambahkan sebuah informasi dengan sistem GIS atau Geographic Information System. Nah, terus pengembangan sistem informasi ini diharapkan nantinya ini bisa diintegrasikan ke sebuah sistem informasi pemerintahan daerah pusat seperti EBPBD ya. Jadi nantinya sistem informasi ini dari wilayah bisa diintegrasikan ke sistem informasi daerah. Selama proyek ini saya mengalami sebuah tantangan. Tantangan yang pertama ini ada kurangnya infrastruktur teknologi di wilayah pantai selatan ini. Terus yang kedua ini belum terintegrasinya sebuah sistem wilayah ke pemerintahan daerah pusat ya. Jadi kecakapan dan kesigapan bantuan dari informasi ke masyarakat ini masih terhitung belum cepat ya. Jadi masih ada kurang respon yang sigap gitu dari pemerintahan daerah. Nah, terus yang ketiga ini solusi dari masyarakat juga dalam menerima teknologi baru. Jadi masyarakat ini masih awamnya dalam teknologi, dalam pemanfaatan teknologi yang berbasis digital. Jadi solusi dari tantangan tersebut ini, yang pertama saya melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Terus yang kedua ini pengembangan solusi teknologi yang dapat digunakan untuk infrastruktur yang baik antara wilayah dengan pemerintahan daerah. Terus yang ketiga ini program edukasi dan juga sosialisasi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sistem informasi yang baru. Nah, untuk program yang ketiga ini, sistem yang sudah saya buat ini saya melakukan demo kepada masyarakat cara penggunaan dan juga pemanfaatan sistem informasi ini. Meski belum disahkan sebagai sistem informasi yang bisa digunakan secara online. Dari kesimpulan dari semua tahapan proyek yang sudah saya lakukan, jadi pemanfaatan data science ini terbukti sangat efektif ya dalam pengolah dan juga menganalisis data bencana di wilayah pantai selatan di Tasikmalaya ini. Terus sistem informasi yang saya buat ini dalam penerapan ini diharapkan ya bisa diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah atau EBPBD yang berharap bisa memberikan sebuah informasi yang sangat akurat dan juga relevan. Terus meningkatkan sebuah kesiapsiagaan dan juga respon dari masyarakat ini dari bencana yang sering terjadi di daerah tersebut. Nah, terus bisa meningkatkan dalam kesigapan dan juga kecepatan dalam memberikan sebuah informasi dan juga bantuan ketika terjadinya bencana alam di wilayah pantai selatan Tasikmalaya ini. Nah, di sini ada rekomendasi ya dari saya. Jadi sistem yang sudah saya buat ini diharapkan ya nanti
dikembangkan menjadi sebuah aplikasi mobile yang untuk aksesnya itu lebih mudah oleh masyarakat. Ya, terus yang kedua ini bisa diterapkan dan diintegrasikan sistem informasi ini ke sebuah sistem informasi daerah PBPBD. Nah, terus yang ketiga bisa meningkatkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan lembaga riset dan pemerintahan untuk untuk menyempurnakan proses model prediksi dan juga analisis datanya yang masih kurang dari sistem informasi yang saya buat ini. Nah, terus penyempurnaan kembali sistem informasi yang dibuat ini. Nah, nanti kedepannya ini mengharap ya sistem informasi ini bisa lebih dikembangkan lagi dan juga bisa lebih disempurnakan dan juga bisa lebih manfaat bagi di wilayah selain di wilayah pantai selatan Tasikmalaya ini. Nah, pesan akhir dalam program MBKM dan juga proyek akhir yang saya buat sistem informasi pemantauan bencana alam Tasikmalaya ini. Jadi banyak harapan ya dan juga saran dari kolaborasi antara data science ini dan juga proyek kemanusiaan adalah sebuah kunci utama dalam memitigasi sebuah bencana alam di pantai selatan Tasikmalaya. Jadi data science ini sangat penting ya dalam memberikan kemampuan untuk menganalisis dan juga memprediksi pola-pola bencana yang akan terjadi. Nah, jadi tahap proses data science ini bisa diterapkan di sebuah sistem informasi bisa dalam bentuk web dan juga mobile. Nah, terus proyek kemanusiaan ini bisa membawa pemahaman yang sangat mendalam tentang kebutuhan masyarakat setempat dan juga bisa diimplementasikan ke sebuah sistem informasi. Nah, terus keduanya ini juga data science dan juga proyek kemanusiaan ini bisa menjadikan sebuah sistem informasi yang efektif dan juga berkelanjutan serta menyediakan sebuah solusi yang berbasis data untuk sarana informasi digital yang baik dari resiko bencana alam kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah di Tasikmalaya. Jadi saya berharap bersatu untuk bisa menciptakan sebuah masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua masyarakat, terkhusus bagi masyarakat Tasik Selatan ini. Inilah pemaparan proyek akhir yang saya buat, sistem informasi pemantauan bencana alam di Tasikmalaya ini berjalan dengan baik dan berharap nantinya bisa digunakan dengan baik dan juga bisa diintegrasikan ke sebuah sistem informasi daerah PBPBD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kominfo, Dekilab dan juga Universitas Multimedia Nusantara yang telah menyediakan program MBKM selama 1 semester ini. Dari awal sampai akhir saya mendapatkan sebuah ilmu yang banyak dan saya bisa implementasikan ke lapangan. Dengan proyek akhir ini saya juga bisa mendapatkan sebuah interaksi yang sangat baik kepada mitra dan juga masyarakat sekitar di wilayah saya. Semoga program ini bisa terus berkelanjutan dan tidak sampai di semester ini, dan semoga rekan-rekan yang lainnya juga sama mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari saya kepada pihak Kominfo, UMN dan juga Dekilab. Sistem informasi yang saya buat ini saya akan simpan di GitHub pribadi saya, github.com ridwanpascod18, dan nantinya link yang berisi sistem informasi yang saya buat ini akan ditaruh di deskripsi YouTube saya dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, mungkin sekian dari saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.